14143 kelas 6D PGSD, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Dosen pengampu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Pada siang hari ini kami sedang melaksanakan ujian akhir semester. Dengan soal yang pertama ialah jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif dan negatif dari pengembangan pembelajaran. Jawabannya ialah karena seorang guru perlu mengadaptasi antara pembelajaran dengan peserta didik dan dengan karakter dari peserta didik tersebut. Pengembangan dilakukan untuk mempermudah pengajaran atau proses pembelajaran kepada peserta didik yang tentunya mengalami kesulitan dalam memproses materi pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran juga bisa membantu guru mempermudah pembelajaran. Sedangkan untuk dampak positif dari pengembangan pembelajaran ialah pembelajaran menjadi lebih mudah karena disesuaikan dengan peserta didik atau diadaptasikan untuk peserta didik. Kemudian tentunya juga ada dampak positif dari pengembangan pembelajaran, yaitu pembelajaran sebelumnya juga akan ditinggalkan karena akan lebih fokus pada pengembangan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian pembelajaran yang sebelumnya yang sebagian murid ada yang paham akan mengakibatkan pengelolaan informasi. Kemudian soal kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Jawabannya ialah tentunya sebelum melakukan pengembangan, kita menganalisis terlebih dahulu kesalahan apa saja yang terjadi dari pembelajaran sebelumnya, seperti kompetensi dasar, indikator, isi, bahan ajar atau materi ajar. Kemudian dari kecermatan isi ialah kebenaran dari isi pengembangan secara keilmuan dan keseluruhan isi. Kemudian yang ketiga ada validitas isi, menunjukkan bahwa isi yang kita kembangkan seperti bahan ajar dikembangkan secara benar atau bukan asal-asalan. Isi bahan ajar berdasarkan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang keilmuan. Kemudian ada ketepatan cakupan, ialah kecermatan isi yang berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan dan sistem nilai yang berlaku. Kemudian soal nomor 3 yaitu sebutkan apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan beri alasan saudara. Menurut saya, selain dari bahan ajar, yang bisa dikembangkan oleh seorang guru ialah model dan metode pembelajaran. Karena model dan metode pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan keadaan sekarang, lingkungan, kebutuhan, dan peserta didik. Jadi selain bahan ajar, guru juga bisa mengembangkan model dan metode pembelajaran. Yang keempat, coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama ada analisis, perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait 5 ini untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Yang pertama ialah analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan peserta didik dalam bidang ilmu atau mata pelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan. Yang pertama ialah perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis baik, yaitu analisis kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian adalah pemilihan topik mata ajaran. Kemudian ada pemilihan media dan sumber belajar, pemilihan strategi pembelajaran yang kita ajarkan itu seperti apa, dan yang ketiga adalah pengembangan. Persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Yang keempat ada
Evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya memperbaiki bahan ajar yang sebelumnya dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang kita kembangkan memang dapat digunakan untuk belajar, dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat mempelajarkan peserta didik. Secara umum yaitu ada 4 untuk mengevaluasi bahan ajar kita. Yang pertama dengan telaah oleh ahli materi, kedua yaitu uji coba satu-satu, ketiga uji coba kelompok kecil di mana misalnya satu kelompok kecil mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang keterbacaannya, bahasanya, ilustrasi, dan tingkat kesukaran dari bahan ajar yang telah kita kembangkan. Yang keempat, uji coba lapangan untuk memperoleh informasi apakah bahan ajar dapat mencapai tujuan. Kemudian ada revisi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka perbaikan bahan ajar yang mungkin dilakukan antara lain misalnya menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Kedua, memperluas penjelasan dan uraian atas suatu konsep atau topik yang dianggap masih kurang. Ketiga, menambahkan latihan dan contoh-contoh yang dianggap perlu. Keempat, memilih bahan ajar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna peserta didik. Maksudnya yaitu memilah mana yang cocok untuk peserta didik dan mana yang tidak cocok untuk peserta didik. Kemudian memperbaiki kalimat, istilah, serta bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keterbacaan peserta didik. Menambahkan analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang dianggap efektif untuk bahan ajar yang telah kita buat. Kemudian terakhir ada menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas dan membantu peserta didik untuk belajar. Kemudian itulah tadi langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Kemudian soal terakhir yaitu jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Tentunya setelah kita membuat langkah-langkah pengembangan, kita akan diperhatikan dalam pembuatannya. Yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan kurikulum, di mana yang pertama kita menganalisis kurikulum. Di kurikulum yaitu ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan pengalaman belajar. Kemudian kita analisis sumber belajarnya, terutama kriteria ketersediaan sumber belajar, kriteria kesesuaian dari sumber belajar, dan kriteria kemudahan. Ketiga yaitu analisis karakteristik peserta didik. Telah kita ketahui bahwa karakter dari peserta didik itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menganalisis setiap karakter dari peserta didik atau siswa kita untuk membuat bahan ajar. Yang keempat, memilih dan menentukan bahan ajar itu menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Setelah kita melakukan analisis kebutuhan kurikulum, kita juga akan menyusun peta bahan ajar, di mana di menyusun peta bahan ajar ini kita akan mengetahui jumlah bahan ajar yang harus kita tulis atau yang harus kita buat. Kemudian dapat mengetahui urutan dari bahan ajar. Kemudian dapat mengetahui sifat bahan ajar. Setelah melakukan analisis kebutuhan kurikulum dan menyusun peta bahan ajar, maka kita akan membuat struktur bahan ajar. Struktur bahan ajar ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur cetak dan struktur audio. Struktur cetak ini dibagi menjadi buku, LKS, browser, foto atau gambar, dan sebagainya. Kemudian untuk struktur bahan ajar audio ini seperti CD atau piringan hitam, radio, kaset, dan sebagainya. Itulah tadi jawaban atas soal UAS pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.